pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Hari ini kita bakal mulai online service kita dengan membaca our daily devotion dari Lukas 7 yang akan dibacakan oleh Ciswa. Oke, kita baca Lukas 7. Saya ambil perikop yang pertama. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling pada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hambanya itu telah sehat kembali. Oh, amen. Sekarang sebelum kita mau mulai, aku mau ingetin bahwa kita setiap hari ada daily devotion di Instagram kita di @2020community setiap hari Senin sampai Sabtu jam 8.20. Jangan lupa ikut ya. Terus jangan lupa juga subscribe channel kita because setiap minggu kita ada upload video-video baru dan supaya kalian nggak ketinggalan update-nya. Good job Sheryl. Oke, yuk kita sama-sama let's just sing it again. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Wow. Happy Sunday to everyone. Hari ini senang sekali kita bisa sekali lagi come back online service with all of you. Don't forget to subscribe and don't forget 2020
Setiap malam kita ada devotion yang kita sebut Devo 2020. Di tahun ini kita mau ajak semua untuk kita bisa menyelesaikan satu pasal per hari, dan kita akan menyelesaikan seluruh perjanjian baru 260 chapter sepanjang tahun ini, dari kitab Matius sampai kitab Wahyu. So minggu ini kita sudah sampai di Lukas 7 ya. So ya, just keep following us. If you haven't started, it's fine. Today is the day. Let's start. Dan kalau saudara sudah started, udah mulai, puji Tuhan, let's be faithful and continue sampai kita Desember, kita merayakan sama-sama bahwa kita sudah menghabiskan seluruh kitab perjanjian baru. Amen. Oh, exciting. So, guys, karena hari-hari ini sering di rumah, saya iseng sekali kemarin saya beli sesuatu untuk saya bisa bermain game online, karena sering main game online dan rasanya kalah terus. Jadi saya penasaran. Jadi saya menemukan ini, guys. So kita akan buka sama-sama. Kita buka kotaknya. Nah, kalau saudara lihat ada dua hal yang luar biasa sekali. Bisa pakai untuk main saudara. Jadi instead of main pakai 2 jari, sekarang bisa main 4 jari. So hari-hari ini kalau saudara ngajak saya main online, I think saya bisa catch up dengan saudara, karena saya udah curang saudara. But that's the title of our message today, yaitu unboxing. Unboxing adalah, kalau saudara Google di YouTube, Anda type in unboxing, Anda akan lihat macam-macam orang unboxing seperti saya, orang-orang yang senang belanja, and then dibuka, and then bisa melihat hal-hal di dalam, ya kan. So kita akan baca Matius 13 ayat 53 sampai 58. Perikop yang pendek 5 ayat, Matius 13 sampai 53. Title of today's message is unboxing. Ya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia, Yesus, ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama dengan kita? Jadi dari mana diperolehnya Yesus semuanya itu, yaitu hikmat dan kuasa untuk mengadakan mujizat? Ayat 57. Lalu mereka, orang-orang di rumah, di kampung daripada Yesus, menjadi kecewa dan menolak Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka semua, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, orang-orang yang ada di rumah, desa, di kota tempat Yesus lahir, tidak banyak mujizat yang diadakan oleh Yesus di tempat itu. Saya mau highlight satu kata bicara mengenai tidak percaya. I just wanna unbox this word. Apa sih sebenarnya makna daripada tidak percaya? Kalau saya boleh usulkan, kata tidak percaya ini sebenarnya lebih sering digunakan karena seseorang itu tidak mengerti, gak sanggup untuk mengerti sesuatu. Mungkin hal yang dia lihat itu gak sesuai dengan expectation, pengharapan mereka, atau pemikiran, atau ideologi, atau satu wawasan yang gak ketemu. Misalnya layaknya kalau kita mengatakan nasi goreng harusnya warnanya coklat ya saudara. Tapi hari-hari ini ada nasi goreng yang warnanya hitam. Bahkan ada kadang-kadang kita pikir nasi goreng seafood, tapi sekarang ada nasi goreng gila gitu kan. Artinya semuanya dicampur. Tapi pertama kali kita lihat itu sebenarnya kita juga bingung kan. Ini nasi goreng apa sih? Nasi goreng kayak begini. You know why? Karena nggak sesuai dengan ideologi kita mengenai nasi goreng. Waktu saya dari kecil nasi goreng itu warnanya coklat dan pilihannya ayam, seafood, atau daging, tapi nggak pernah semua dicampur jadi satu. So
Waktu pertama kali itu mengejutkan, makanya namanya nasi goreng gila karena waktu orang pertama lihat gila gitu, kira-kira begitu, makanya sejak itu disebutlah nasi goreng gila, saudara. Itu sejarahnya, saudara, mengenai nasi goreng gila. It's a good story, right? So, you guys believe it kan, percaya kan? So, tapi saudara, it's the same dengan yang kejadian di tempat ini, kampung halaman daripada Yesus is the same. Waktu mereka ngelihat, mereka bilang, ini dia kan anak tukang kayu. Maria, saudaranya kita kenal, bapak ibunya kita kenal. Lalu menjadi kecewa mereka karena mereka tidak percaya. Karena ideologinya gak ketemu. Seorang Mesias mungkin kalau ada meteor jatuh, itu make sense bagi mereka. Tapi bahwa lahir di tengah-tengah mereka itu gak make sense. Jadi saudara tidak percaya itu kalau kita unbox, kita buka, isinya itu sebenarnya lebih sering adalah karena perasaan kita yang gak bisa mengerti. So Cheryl, gimana Cheryl? Saya dengar ada kejutan-kejutan, pernah ngalami surprise? Yeay. Surprises. Seperti ini kan surprise kan? Seperti ini surprise kan? Surprise. Kenapa surprise? Karena sebenarnya gak siap tapi ternyata dikasih giliran jadi surprise ya. Gimana Cheryl surprise ya? Banyak sih surprise sebenarnya. Banget. Satu aja. Recent surprise aja ya. Ceritanya gimana? Intinya sih, pakai intinya nggak? Atau aku udah berdoa sih, kayak maybe last 2 years aku berdoa minta jodoh sama Tuhan. Minta jodoh. Maksudnya karena ya udah emang kayak gitu. Terus buat tahun depan. So it means last year, right? Terus awal-awal sih maksudnya kayak cuman yang ngomong doang karena berasanya kayak kesepian aja. Oh. Terus gak ada, no sign of hope, literally no sign of hope. Aku berdoa kayaknya mungkin dari akhir tahun 2018 no sign of hope, sampai awal tahun 2019 no sign of hope juga. Terus ada one of my best friends, ya you all know. Terus dia baru jadian. Jadi kan yang biasanya setiap minggu pergi berdua, sekarang kan dia pergi berduanya sama orang lain, jadi aku sendiri. Oh. Jadi berdoanya makin berdoanya makin kasihan gitu. Bilang sama Tuhan, kalau emang Tuhan mau kasih lihat, Tuhan mau show me gitu. Mungkin belum langsung dikasih, cuman kasih lihat maybe some signs or something gitu. Awal tahun gitu. Awal tahun itu 2019. And what I mean by awal tahun itu sampai jadi Januari Juni gitu loh. Jadi first half of the year gitu. Terus singkat cerita, I went on my first date on 30th of June. So that means that was the last day of awal tahun yang aku maksud. Oh. That was awalnya sih nggak mikir gimana, cuman pas dipikir kaget juga. Awalnya maksudnya pas kejadian nggak ada kepikiran apa, cuman setelah di flashback lagi kayak oh gitu. It's a good surprise. Iya. Itu sesuatu surprise yang kita katakan bahwa perhatikan kata-kata yang digunakan adalah hopeless. Hopeless itu satu pola pikir yang mengatakan bahwa nggak akan tercapai. Maka waktu itu diberikan kepada Tuhan, oleh Tuhan, kita menjadi surprise. Tapi karena surprise itu sesuatu yang kita kepingin, kita bisa terima. Bayangkan kalau surprise-nya sesuatu yang nggak sesuai dengan model kita. Misalnya dapatnya orang dari bangsa lain yang bahasanya kita nggak bisa bicara. Mungkin kita surprise-nya agak sedikit beda. Ini nggak mungkin lah dari Tuhan, gitu kan gitu. Jadi itu juga bicara mengenai ideologi. Nah hari ini in this message bicara mengenai unboxing, saya mau bicara bahwa kita harus mengucap syukur.
for the mysteries of God. Kita mengucap syukur loh bahwa kita itu, Allah kita itu kadang-kadang begitu misterius dalam hidup kita. Yang pertama adalah it shows bahwa mysteries, ya, satu misteri itu menunjukkan bahwa Allah itu lebih besar daripada kita. Hanya sesuatu yang lebih besar daripada kita yang bisa bikin surprise bagi hidup kita. Kita memberikan surprise kepada anak kita, kado yang dia nggak pernah kebayang. You know why? Karena umur kita lebih dewasa daripada dia. Tapi seorang anak kecil mencoba surprise kita, sebenarnya seringkali kita sudah bisa tebak. So we thank God, kita mengucap syukur karena Allah itu lebih besar dari kita. That's why kita itu ada misteri. So saya mau usulkan untuk kita nggak menjadi benci terhadap misterinya Tuhan, tapi justru excited karena it shows that God is bigger than you and me. Yes. Saya mau baca di 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Di dalam konteks ini saudara, Paulus ini lagi bicara loh, bahwa bentuk daripada keselamatan, bentuk daripada Mesias, bentuk daripada sang penyelamat yang diharapkan, itu nggak pernah terbayangkan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Mereka nggak pernah bayangkan bahwa Mesias itu akan muncul dalam bentuk 100% manusia, 100% Tuhan. Mereka nggak pernah bayangkan. Makanya disebut nggak pernah dilihat mata. Karena siapa yang bisa membayangkan satu hari saudara bisa menatap Tuhan face to face? Kan ya nggak mungkin. Yang kedua dikatakan nggak pernah didengar oleh telinga. Apakah saudara dan saya pernah mendengar bahwa satu pengajaran yang mengatakan bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara? Gak pernah didengar karena gak ada yang berani membayangkan, gak ada yang punya satu ideologi bahwa Tuhan itu bisa begitu dekat dengan kita. Dan yang menarik terakhir katanya yang gak pernah timbul dalam hati manusia. Gak pernah timbul dalam hati manusia juga berarti gak pernah timbul dalam pikirannya manusia. Artinya beyond ourselves. So saudara, saya mau usul yang pertama, love the mysteries of God. Sukakan diri saudara dengan misteri-misterinya Tuhan, because it simply shows bahwa God is bigger than you and bigger than me. Yang kedua, waktu kita mengalami misteri Tuhan, kita harus bisa juga disukakan karena Tuhan itu mengasihi kita lebih dari yang bisa kita bayangkan. Nggak ada Allah selain pada Yesus yang rela untuk turun ke bumi untuk mati bagi saudara dan saya, meninggalkan surga masuk ke bumi untuk mati dan mati dengan cara yang tidak hormat. Nggak ada saudara. Itu yang membuat Yesus begitu special, the only one, satu-satunya Allah, the true God yang bisa menyelamatkan hidup saudara dan saya. Karena begitu besar kasihnya, Dia bersedia untuk melakukan apa saja supaya saudara dan saya memiliki hidup yang kekal abadi dan bukan maut yang kekal abadi, saudara. Mazmur 139 ayat 7 mengatakan begini, kemana, kata Daud, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku bisa lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau Tuhan ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun ada Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. You cannot outlove God. We cannot outlive God. Saudara, Tuhan mengasihi saudara dan saya begitu luar biasa. Efesus 3 ayat 18 mengatakan, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, dan betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus itu. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. You can never guess
And you can never measure betapa besar kasih Tuhan bagi saudara dan bagi saya. Yang ketiga, saya mau usulkan bahwa kita bersuka cita. Waktu hari-hari ini mungkin saudara merasa ada satu misteri dalam kehidupan saudara. Hal-hal yang terjadi yang saudara cannot explain. Mungkin kita udah ngatur, oh bulan Maret kita mau pergi libur ke Bali. And then terjadi sesuatu yang bikin kita semua dari work from home. Tiket kita di cancel, hotel kita di cancel, boro-boro liburan, keluar pintu aja rasanya berat saudara. Anda merasa, aduh Tuhan, why like that? You know, we should celebrate it. Karena kalau Tuhan bisa interrupt your schedule dengan cara yang kita nggak bisa expect, maka God can also surprise you with His promises. Karena God is a God of suddenly. God of suddenly artinya Allah yang tiba-tiba. Kita mungkin nggak mengerti, tapi nantikan ketiba-tibaannya Tuhan untuk tiba dalam hidup saudara dan saya. Efesus 3 ayat 20 mengatakan bahwa Dia mampu melakukan jauh. Kata jauhnya itu jauh lebih banyak. Bahasa Inggrisnya mengatakan exceedingly, abundantly, jauh lebih banyak daripada apa yang bisa kita minta dalam doa dan bisa kita pikirkan. Itu menunjukkan satu magnificent, satu size, satu ukuran perbedaan antara Tuhan yang seperti ini, kita yang seperti ini gitu. Sampai walaupun kita sudah menggunakan seluruh akal pikiran, akal budi kita, masih Tuhan bisa jauh lebih dari yang kita bayangkan dan kita harapkan. Saudara, kalau God can interrupt your days, God can surprise you with His promises. Amen. Dan saya mau kita today untuk celebrate the mysteries of God dengan cara let's unbox God. Kita unbox God from our mind, dari pikiran kita, dari teologi kita, dari wawasan kita. Sebab apapun yang menjadi wawasan saudara, pemikiran saudara, Tuhan melebihi itu semua. So daripada kita rasanya, aduh kok nggak pas dan sebagainya. Tapi waktu kita unbox God, kita lepaskan kotak kita itu, kita buka, maka you will be pleasantly surprised bahwa Tuhan mampu melakukan hal yang jauh lebih baik dari saudara. Saya mau ambil satu contoh, mungkin bisa pinjam handphone Cheryl. Saudara, kalau pikiran kita hanya sebesar kotak ini saudara, dan Allah itu sebesar ini, it can never fit saudara, nggak akan pernah masuk. Nggak akan pernah bisa masuk. But if you want to receive the full blessings of God, yang besarnya sebesar ini, bukan sekecil ini, maka kita harus buang kotak ini. Kita harus buang ini. Dan kita bilang sama Tuhan, Tuhan, whatever the blessing, whatever the plan, apapun yang menjadi rancangan Tuhan bagi hidup saya mau terima sepenuhnya. Saya nggak mau membatasi dengan kotak ini, tapi saya mau terima full, like this. Hari ini saudara, saya mau saudara dan saya bisa menerima penyertaan dan berkat Tuhan secara sepenuhnya. And all you have to do is unbox God. Keluarkan Dia dari kotak kita. And then izinkan Dia untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Bagian kita is very simple. Adalah untuk percaya bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Dan kita juga harus belajar untuk menerima apa yang baik bagi hidup saudara dan hidup saya. Amin saudara. Amen. So it's just God is so awesome. So today unbox God in your life. Amen. 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 Yuk kita, I love that song. Oh, thank you God. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang
Sebelum kita akhiri, we want to pray. Kita mau doa untuk bangsa Indonesia. Dan juga kita mau berdoa untuk saudara dan teman-teman yang lain. So if you guys have prayer request, feel free untuk fill in the comments atau Anda bisa direct message kepada IG 2020 community, and we will pray for you in our devotion days, devotion nights, dan juga di dalam ibadah-ibadah kita online. So untuk berdoa bagi bangsa kita, I would like to request untuk istriku yang tercinta untuk berdoa. Doanya Indonesia aja ya, nggak usah Afrika, bangsa-bangsa, kita Indonesia dulu sementara, kota Jakarta dan Indonesia. And then Cheryl bisa doa untuk teman-teman, biar kita percaya bahwa biarlah wawasan kita menjadi terbuka, dan biarlah the mystery, surprises daripada Tuhan dicurahkan dalam hidup mereka. Kita percaya janji Tuhan, ya dan amin bagi saudara dan bagi kita semua. Amin. Yuk sama-sama kita doa, silakan. Bapak, kami mau berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Biar kami perkatakan shalom untuk bangsa ini ya Tuhan. Amin. Kami percaya kami aman di dalam tangan Tuhan. Amin. Berdoa untuk pemerintahan, Tuhan, campur tangan Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan penting yang akan mereka ambil. Ya, Tuhan. Biar Tuhan berikan hikmat untuk setiap pemimpin-pemimpin di bangsa ini ya Bapak. Biar hati yang mengasihi, hati yang takut akan Tuhan ada di setiap pemimpin-pemimpin kami. Bapak, biar nyatakan kedaulatan Tuhan, biar terus Tuhan lingkupi bangsa ini, kebaikan Tuhan, terus Tuhan nyata atas bangsa kami. Selamatkan ya Tuhan, jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Tuhan, biar Tuhan sendiri Bapak, Tuhan sendiri yang mengasihi jiwa-jiwa itu Tuhan, untuk seluruh pelosok-pelosok yang belum tersentuh Bapak, biar hadirat-Mu nyata dan hadir Bapak itu. Terima kasih Tuhan, kami percaya masa depan yang cerah untuk bangsa ini. Amin. Pertobatan di seluruh kota, seluruh negeri ini Bapak nyata. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang belum percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang masih membatasi dirinya oleh ekspektasi mereka akan diri-Mu ya Tuhan. Kau buka lagi wawasan mereka Tuhan, Kau luaskan lagi pemikiran mereka Tuhan akan diri-Mu Tuhan. Biarlah mereka dapat menerima Tuhan seluruh misteri-misteri rencana-Mu Tuhan yang Engkau punya untuk kehidupan mereka Tuhan. Kehidupan mereka di masa depan Tuhan, hari ini Tuhan, yang mungkin mereka gak pernah bayangin Tuhan, yang mereka gak pernah pikirkan Tuhan, gak pernah mereka bisa lihat sedikit pun Tuhan dalam kehidupan mereka. Engkau curahkan Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Kau tutup bungkus kehidupan mereka Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau jalan bersama mereka Tuhan, lewati segala badai dan pergumulan mereka Tuhan. Biarlah mereka selalu menaruh pengharapan mereka di dalam Engkau ya Tuhan. Tidak karena hanya Engkau yang bisa melewati batas-batas hal yang kami bisa lakukan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi teman-teman kami semua Tuhan. Biarlah Engkau selalu jaga mereka Tuhan, jaga mereka pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Kau jaga mereka Tuhan, Kau urapi mereka selalu ya Tuhan. Amin. Berdoa Tuhan hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. As we close, guys, saudara-saudara semua, saya mau invite you, if saudara belum pernah mengenal Tuhan Yesus, this is the best time. Anda bilang, is it that simple? Yes. Firman Tuhan mengatakan siapapun yang percaya enggak akan memiliki hidup kekal abadi dan bukan kematian yang abadi. Hari ini saudara, Yesus nyata dalam hidup saudara dan dalam hidup saya. Saya mau challenge saudara, ajak saudara yang belum pernah mengundang Yesus masuk dalam hidup saudara untuk this is the time, this is the best time. Yang kedua, kalau saudara sudah pernah menerima Tuhan Yesus, tapi saudara merasa dalam keadaan belakangan ini rasanya jauh daripada Tuhan, saya mau katakan bahwa
it's the best time untuk saudara bisa kembali. Ayo masuk bersama-sama kembali dan tanamkan diri saudara di dalam satu komunitas yang sehat, yang saling membangun, saling mendorong. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara. Dan mungkin saudara merasa bahwa saya sudah pernah menerima Tuhan, tapi saya nggak yakin bahwa Tuhan itu ada dalam hidup saya. Saya mau katakan bahwa kita diselamatkan bukan karena pekerjaan kita, tapi by grace we are saved in our faith in Christ. So hari ini saya mau ajak, ayo kita sama-sama kita doa. And waktu kita selesai doa, I just want to release blessing over all of you. Yuk kita sama-sama doa, yuk kita repeat. Sama-sama kita ulang doa ini. Bapak Tuhan Yesus, Bapak Tuhan Yesus, aku mengundang Engkau masuk Aku mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku dalam hatiku dan hidupku. dan hidupku. Jadilah Tuhan dan Raja atas seluruhnya. Jadilah Tuhan dan Raja atas seluruh. Ampuni setiap dosaku, Ampuni setiap dosaku, dan aku mau terima kehidupan kekal abadi itu dan aku mau menerima kehidupan kekal abadi bersama dengan Kristus Yesus. Sama dengan Kristus Yesus. Dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saudara, wherever you are, I want to speak blessing. Biarlah berkat Allah Bapa sempurna dalam hidup kita semua. Kiranya penyertaan Dia menyertai saudara keluar dan masukmu. Dia yang mengangkat kau naik dan bukan turun. Remember one thing, bahwa Ishak diberkati pada saat kelaparan yang luar biasa. Abraham diberkati pada saat kelaparan yang luar biasa. Allah kita yang sama dulu, sekarang dan selamanya, Dia pun mampu memberkati hidup saudara dalam keadaan apapun yang saudara alami hari-hari ini. Kiranya penyertaannya dan damai sejahtera Allah melingkupi seluruh hidup saudara. Biar perlindungannya sempurna, berkatnya sempurna. 1000 rebah di sebelah kiri dan 10.000 sebelah kanan. Tapi saudara hanya akan menontonnya sebab malaikatnya menatang kakimu, supaya kakimu tidak terhantuk. Kiranya penyakit sampar, kedahsyatan malam, jerat-jerat perangkap burung tidak mendekati hidup saudara, sebab Tuhan melindungi saudara secara sempurna. Damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa dalam Anak Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Dalam nama Yesus mengatakan Amin. God bless you guys. We'll see you next week. It's such a pleasure to be with all of you this week, and happy Sunday. Happy Sunday.